Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Atur karawan para alim wal ulama, para asatidzah, para guru, khususnya ketua TKI kita Mukarram Ustaz Usul ini, Pak Wino, dan juga seluruh para hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita masih dalam bab tentang sabar. Kita masuk kepada hadis yang keempat. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, lamma thaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah semakin berat, ja'ala yataghashshahul karbu, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diliputi oleh kesulitan. Ya, jadi para hadirin rahimahullah, selain daripada kita selaku umatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami kondisi sakaratul maut. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum sakaratul maut itu berbulan-bulan lamanya beliau sakit. Jadi sama kayak kita, sakit juga. Cuma kalau kita dikit-dikit sakit, gitu cuma Nabi. Kalau Nabi sakitnya sedikit di akhir hayatnya. Kenapa Nabi Muhammad SAW sakitnya sedikit? Karena Nabi Muhammad tidak pernah Jadi hadirin, sakit yang kita derita, sakit yang kita alami saat ini itu adalah buah hasil amal kita sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan itu sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita sakit, misalnya darah tinggi, ya salah kita sendiri. Kalau kita kena diabetes gula, salah kita sendiri. Kalau kita kena asam urat, salah kita sendiri. Jadi jangan nyalain orang, apalagi nyalain turunan. Ini ada nih yang namanya penyakit turunan. Ini gara-gara apapun yang sakit diabetes, anaknya kena diabetes. Nggak ada sakit turunan. Saya punya kakek kena gula, bapak saya nggak kena gula, tapi turun ke saya kena. Berarti kan lompat. Berarti bukan karena apa? Bukan karena turunan, tapi karena pola hidup yang merubah orang sehingga orang tersebut kena penyakit. Ini ya, jadi Nabi Muhammad pun pernah kena sakit. Bahkan luar biasa ya. Ketika Nabi sakit, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya itu manggilin dokter buat Nabi. Ini ya. Jadi Nabi walaupun tawakal ila Allah, Nabi tetap berobat. Meskipun banyakkan sabar Nabi daripada berobatnya. Nah, sampai di akhir hayat, kata Sayyidina Anas bin Malik, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sakaratul maut, ya, Nabi Muhammad SAW itu begitu merasakan rasa berat sampai faqalat Fatimah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wa karba abada, alangkah sulitnya, alangkah beratnya yang dialami oleh ayah saya. Artinya Sayyidah Fatimah menangis sedih karena melihat ayahnya sedang sakaratul maut. Faqala laisa ala abika karbun ba'da yaum, kata baginda Rasul, wahai anakku, tidak ada nanti setelah ini bagi ayahmu rasa sakit sama sekali. Artinya habis ini tidak ada sakit lagi. Makanya ibu, Pak, kita kalau punya orang tua ada
antara salah satu cara agar roh gampang keluar, kata ulama dalam kitab Tadrirat Sadida, yaitu dengan kita pakai siwak. Jadi Rasul sebelum meninggal itu Rasul minta dipakai siwak oleh istrinya. Sehingga ulama beristihad ini bisa jadi ini biar roh gampang keluarnya. Jadi kalau ibu-ibu udah nggak betah sama suaminya, nampak malam-malam pakai siwak dulu. Ya gampang. Ada beberapa amalan, cuman yang saya amalkan dan saya istiqomahkan itu ketika ada orang sakaratul maut atau orang yang memang ini orang sulit keluar rohnya, kita bacakan sholawat, dibacain sholawat. Di antaranya sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afidah dan shifaiha wa nuril absari wa diyaiha tamai wa qutil arwahi wa ghidaiha, ya, wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kalau kita kan biasanya nggak pakai wa qutil arwah. Kenapa mesti wa qutil arwah? Ini ada asrarnya di sini. Karena yang pengen kita keluarin adalah ruh, maka kita mesti kasih wa qutil arwah wa ghidaiha. Ini alhamdulillah, ya, barokah sholawat ini bukan karena kehebatan saya. Alhamdulillah orang-orang yang datang ke rumah minta doa itu kabul semuanya. Ya. Ada orang datang ke rumah kemarin, ya, minta air, kita bacain sholawat dulu. Alhamdulillah habis minum meninggal. Bahkan kemarin ada jamaah yang WhatsApp, Ustaz, ibu saya sudah sakaratul maut ini. Kira-kira saya bacain apa nih? Saya tulisin aja. Saya pakai voice note. Udah bacain sholawat tibil qulub 3 kali, tiupin di air, suruh minumin, insyaallah. Akhirnya murid saya itu bacain air sholawat tibil qulub, dibacain, ditiupin, diminumin, nggak lama, menitan meninggal. Nah, ini yang menandakan bahwasanya bukan karena saya, bukan. Ini karena keberkahan sholawat. Buktinya orang lain yang baca kabul juga. Ya. Mau saya bacain? Pak, mau saya bacain? Kalau orang masih umurnya panjang, dibacain sholawat tibil qulub, makin sehat. Tapi kalau orang sudah sakaratul maut, dibacain sholawat, insyaallah lebih cepat. Jadi jangan takut besok minta air sama Ustaz, tapi bacain sholawat tibil qulub. Ya, gitu ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu, ya, orang lagi meninggal sakaratul maut itu nggak bisa pakai Ustaz. Gitu. Dan makruh hukumnya kalau yang mentalkinkan jenazah, yang mentalkinkan orang yang sedang sekarat, itu yang mentalkinkannya apa? Keluarganya makruh. Jadi kalau ada anggota keluarga mentalkinkan orang yang sedang sekarat, hukumnya makruh. Jadi jangan keluarga yang nalkin. Yang nalkin orang lain, ustaz kah itu, saudara kah, siapa aja, pokoknya selain keluarga orang bisa. Kenapa? Ini dalam kitab fikih dijelaskan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang jelas ketika orang sedang sakaratul maut, kalau yang bacain keluarganya kadang-kadang maaf, ya keluarganya ada yang nggak sanggup. Nah, semua orang sanggup baca talqin orang tuanya. Kadang juga ada orang ketika talqin yang dipikirannya warisan ada. Ya. Makanya itu kalau bisa yang mentalkinkannya seorang ustaz atau guru atau siapapun orang lain yang jelas bukan anggota keluarga. Nah, nggak mesti kalau ditalkinin bilang la ilaha illallah. Ya, kan umumnya gitu ya, kalau orang sedang sakarat dibacain la ilaha illallah agar kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ya. Nah, jadi itu doang tujuan kita, biarnya orang tua kita ketika akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah.
Bisa contoh, kita talkin nih, ya Pak, jadi Pak, la ilaha illallah, apa kita ikutin? La ilaha illallah. Udah tuh, dia ngomong lagi, bikin kopi. Berarti kan ada kalimat lain selain la ilaha illallah, ulang lagi, baca lagi, la ilaha illallah, diikutin, la ilaha illallah. Nggak lama ngomong lagi, bini gua katanya gitu, bini gua. Tapi lagi sampai benar-benar ujungnya ngabisinnya la ilaha illallah. Ya. Atau yang kedua, kalau seandainya orang tua kita sakit yang keras, nggak bisa ngomong la ilaha illallah, apa yang kita talkinin? Yang kita talkinin cukup Allah, cukup Allah, Allah, Allah. Ini yang unik hadirin. Ini ulama meliti. Ternyata dari sekian banyak bacaan la ilaha illallah atau Allah itu nggak ada yang pakai bibir kalau ngucapinnya. Semua ngucapinnya pakai lidah. Coba dah. Kita kalau ngomong Muhammad, Muhammad itu pakai bibir nggak? Pakai. Mim itu huruf bibir. Mu. Coba ngomong mu tapi mulutnya mama bisa nggak? Gitu. Jadi gitu. Mu. Ya harus pakai bibir. Mu. Ya. Coba ngomong la ilaha illallah nggak pakai nyentuh bibir bisa nggak? La ilaha illallah bisa nggak? Kenapa? Kok nggak mesti nyentuh bibir? Karena orang lagi sakit, lagi sakaratul maut, kadang bibirnya nggak bisa goyang, yang bisa goyang cuma lidahnya. Maka Allah gampangin siapa orang yang di akhir umurnya bilang la ilaha illallah, karena itu kalimat paling mudah diucapkan, maka masuk ke dalam surga. Coba ngomong Allah, mulutnya, bibirnya nggak usah nyentuh, bisa nggak? Allah bisa. Sampai maaf, ini kata ulama, sampai orang kalau sakit ngomong itu pun nyebut nama Allah. Ucapan itu sama dengan zikir Allah. Ya. Jadi kalau ada orang sakit, sakaratul maut kita ini bilang nah itu juga cukup, dan itu adalah la ilaha illallah. Ya, jadi nggak mesti la ilaha illallah, apalagi Muhammadur Rasulullah kepanjangan. Ya. Nah, belum lama kemarin saya punya guru di kampus saya dulu, dosen saya itu lagi ngajar anak banget, lagi ngajar tafsir, ngajar Quran, meninggal jauh. Tuh, itu yang disebut husnul khatimah. Ya. Makanya kita harapkan mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Dari sekian banyak pengajian yang kita hadiri, mudah-mudahan kita ingin meninggal di rumah Allah, meninggal dalam kondisi taklim, meninggal dalam kondisi sholat, dalam kondisi yang baik, dalam keadaan iman kita kuat, dan dalam keadaan iman kita yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu ya. Jadi itu salah satu ya penanganan yang bisa kita lakukan untuk orang yang sedang sakaratul. Kita datangin Ustaz, kita undang Ustaz, kita minta doa dengan mereka. Falamma mata tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, qalat maka berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya abadah, ya abadah, ajaba rabban da'ah, ya abadah, jannatul firdausi ma'wah, ya abadah, ila Jibril na'nah. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ya abadah, wahai ayah
Bahkan tangisan kita bukan berarti kita tidak ridho dengan Allah, bukan. Tapi tangisan yang kita hadirkan itu karena orang yang meninggal tadi, itu bukti bahwa hati kita memiliki sifat rahmat. Ya. Hati kita itu lembut, hati kita itu belum keras. Coba kita nonton video orang Palestina dulu. Video orang Palestina itu anak kecil yang baru 5 tahun, bahkan yang baru beberapa bulan itu dibom sama Israel. Kira-kira bergetar ke hati kita? Kalau udah nggak ada getaran di hati kita, baik marah maupun sedih, maka pertanyakan hati kita, sudah berapa lama ia tidak dilembutkan? Jadi kalau kata ulama dalam syarah Burda, ciri orang hatinya sehat, ia akan mudah menangis. Itu ciri hati orang sehat. Dan ciri badan sehat akan mudah berkeringat. Jadi kalau kita gampang keringat, nah itu tandanya sudah sehat. Orang masuk angin, ya, badannya panas sangat, dikerokin. Memang sistem kerok di Indonesia doang adanya. Di Amerika nggak ada tuh sistem kerok. Udah gitu kakak ketemu raja gitu. Itu kalau kita kerokin tuh lagi kita tuh lagi masuk angin, setelah dikerokin apa? Badannya apa tuh? Berkeringat. Apalagi habis dikerokin minum es teh 12. Makin berkeringat lagi. Itu tanda orang itu sehat. Sama ketika ada orang punya hati tapi kok nggak pernah nangis, itu pertanda hatinya sakit. Nauzubillah. Badan kalau sakit tinggal kerok, hati kalau sakit masa kita kerok. Hati kira-kira kalau sakit kita apain? Hati kalau sakit kira-kira kita apain? Obatnya apa di mana? Ya, nggak ada di alkohol. Tapi ada juga sih yang bilang ada di apotek. Yang mau debat. Falamma dufina tatkala dikuburkan Rasulullah qala Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah berkata, "Atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah turab." Wahai para sahabat Rasul, apakah kalian tega? Apakah kalian sampai hati menguburkan jasad Rasul di bawah tanah? Oh, ya. Ini bukti luar biasa kecintaan seseorang. Ya. Itu menimbulkan adab yang sangat tinggi. Kecintaan seseorang menimbulkan adab yang sangat tinggi. Makanya nggak heran ada kayak Imam Malik. Imam Malik itu kalau mau ngajar itu beliau luar biasa. Mandi dulu, pakai gomis dulu, pakai rida, pakai jubah rapi, bakar wangian, pakai minyak wangi. Saking wanginya Imam Malik kalau masuk orang tahu Imam Malik datang. Saking wanginya. Kenapa? Ihtiraman li hadits Rasulillah, karena menghormati hadis Rasulullah. Ketika ngajar menyampaikan hadis di tengah-tengah ngajar diatur kala jengking pak belakangnya. Imam Malik lagi ngajar kagak berhenti, nggak stop. Selesai ngajar baru beliau singkirkan tuh kala jengking, beliau sakit. Ditanya sama muridnya, ya Imam, kenapa engkau tadi tidak menyingkirkan saja tuh kala jengking? Kenapa nggak disingkirin aja kala jengking? Apa kata Imam Malik? Bagaimana saya menyingkirkan kala jengking sedangkan saya takut memutus hadis yang saya sampaikan? Nggak mau potong hadis. Bahkan Imam Malik sepanjang tinggal di Madinah tidak pernah menaiki unta. Ditanya kenapa nggak mau naik unta? Saya nggak berani menginjakkan kaki unta di mana di dalam tanah Madinah terdapat makam Rasulullah. Nggak berani. Bahkan sering kali Imam Malik nggak pakai sendal ketika berada di sekitar Masjid Nabawi. Kenapa? Anda nggak berani menginjakkan kaki dengan sendal aneh di mana di bawah tanahnya terdapat makam bekas yang aku cintai. Jadi adab itu menimbulkan apa? Cinta. Nah ini ketika Rasul meninggal, siapa yang mau nguburin Rasul? Sedangkan kita tahu yang namanya meninggal ketika diuruk pasti kaki-kaki jamaah injak-injak kuburan, betul? Kita kalau ngubur orang kan kita apa tuh? Kita injak-injak kuburan. Ya. Diuruk. Sekarang kata Sayyidah Fatimah, ya, wahai para sahabat Rasul,
Yang lebih nggak terima siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika meninggal Rasul, beliau orang paling nggak percaya dengan Rasul meninggal. Enggak, Rasul nggak meninggal. Rasul cuma pergi sesaat, nanti pulang lagi. Nggak percaya ya. Bahkan ada salah seorang sahabat, ya Allah, karena sudah mata saya tidak bisa melihat kekasihku lagi, ya Allah butakan mata saya setelah Rasul meninggal. Dibutakan sama Allah, karena nggak mau lihat ya sesuatu selain Rasul. Nah ini jadi begitu luar biasa nih kejadian ini. Nah tadi pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, betapa ya sabarnya keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menangis itu dibolehkan dan bukan pertanda orang itu nggak hidup. Nah hadis yang kedua ini lebih adil lagi. Wa an Abi Zaid Usamah ibn Zaid ibn Harisah maula Rasulillah wa hibbihi wa ibnihi. Jadi Rasulullah hadirin punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah, anak-anak. Nah dia adopsi sama Nabi, diganti namanya Zaid bin Muhammad. Dan satu-satunya nama sahabat yang terdapat di dalam Al-Quran bukan Abu Bakar Siddiq, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi nama sahabat yang masuk ke dalam Al-Quran satu orang, yaitu Zaid. Ini luar biasa si Zaid. Dan beliau Zaid bin Harisah, orang yang nemenin Nabi ketika Nabi hijrah di Taif sampai ditimpuk sampai berdarah-darah, itu Zaid bin Harisah. Nah punya anak namanya Usama, masih muda. Usama itu artinya anak singa, singa kecil. Nah ini Usama bin Zaid, ya, dia berkata, Arsalat bintun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna bni qad ihtudira fa ashhadna. Katanya sesungguhnya anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu telah mengutus kepada kami. Dan dia berkata, Inna bni qad uhtudira, sesungguhnya anakku, kata anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu kalau enggak salah namanya Zainab. Jadi Rasul punya cucu 8 hadirin. Yang terkenal cuma 2, Hasan, Husain. Ada lagi satu laki namanya Muhsin. Hasan, Husain, Muhsin. Nah ini salah satu cucunya Nabi, ya, itu dikabarkan, ya, udah sakarat maut, udah sakarat, anak cucunya Nabi ini, namanya yang nggak disebutkan nama di sini. Fa'arsala yudri as-salam wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata. Nah ini dia. Ketika disampaikan salam kepada Nabi bahwa cucunya itu udah sakaratul maut, Nabi mengatakan inna lillahi ma akhadha. Sungguh punya Allah lah apa yang dia ambil. Jadi ketika anak daripada cucunya Nabi Muhammad SAW tadi itu diambil sama Allah, Nabi rela anak itu semua punya siapa? Punya Allah. Kita ibu sedih karena kita merasa punya, karena kita merasa punyain diambil sedih. Makanya kan parkir nggak pernah sedih, mobil diambil tiap hari. Mobil dia, Honda dia parkir diambil, sedih nggak dengan parkir? Nggak sedih. Fortuner lagi mampir lama diselapar seharian diambil, sedih nggak? Nggak sedih. Kenapa? Tukang parkir kagak pernah merasa punyain, nggak pernah merasa memiliki. Makanya kesedihan terhadap kehilangan dunia itu hanya khusus orang yang merasa miliki. Sebagaimana ada salah seorang ustadz di YouTube, saya pernah nonton, dia nanya, Bapak kalau kehilangan, Bapak kalau lihat tetangga Bapak kehilangan rumah, Bapak sedih kan? Enggak sedih. Kenapa? Gak kenal, bukan punya saya, orang lain. Tapi kalau Bapak hilang, kira-kira sedih gak? Sedih. Kenapa bisa sedih? Karena merasa memiliki. Jadi semakin kita merasa memiliki, semakin besar pula potensi kesedihan yang kita akan alami. Nah Nabi bilang begitu, punya Allah yang diambil, walau ma'ata, punya Allah juga apa yang diberi. Lebih bahasa-bahasanya Allah mengambil yang punya dia mau ngasih dia punya dia. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Tiap-tiap sesuatu yang ada di sisinya
Kita hidup dunia ada waktunya. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 20 tahun dan sebagainya. Wal tasbir, nasihat Nabi, maka hendaknya wahai anakku, ya, engkau bersabar, wal tahtasib, dan engkau bermuhasabah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi la yahdiyannaha. Kemudian ya, dia mengutus kepadanya orang agar ada yang bersumpah bahwasanya ia akan datang menghadirinya. Faqoma wa ma'ahu Sa'id bin Ubadah. Nabi berdiri. Nabi datang bersama Sa'id bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Habib, warijal, dan beberapa orang laki-laki. Ya. Jadi ketika itu Nabi datang menjenguk anak cucunya yang sedang kritis. Nabi datang bareng orang-orang banyak. Nih dalil tadi, kalau ada orang sekarat datengin orang soleh. Yang datang siapa tuh? Nabi. Yang datang siapa? Sahabat-sahabat yang mulia, Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan sebagainya. Itu orang soleh semua tuh ada. Padahal yang meninggal siapa? Anak kecil. Yang meninggal siapa? Seorang anak kecil. Farufi'a ila Rasulillah as-sabi. Kemudian itu diangkatlah anak bayi itu, cucunya Nabi. Fa'adahu fi hijrihi, didudukin tuh anak kecil cucunya Nabi itu di pangkuannya. Wa nafasuhu taqaqqa, kemudian nafas tuh anak kecil terengah-engah. Anak kecil. Fa'adat ainahu, kemudian air mata Nabi mengalir di pipinya. Subhanallah. Lihat Rasulullah, walaupun Rasul orang yang paling tahu bahwa segala sesuatu milik Allah, giliran ketemu anak kecil sekarang nangis. Walaupun Rasul orang yang paling tawakal kepada Allah, yang paling ikhlas ridho sama Allah, melihat cucunya meninggal nangis. Berarti menangis itu bukan tanda orang itu murka dengan takdir Allah, tapi nangis itu adalah tanda ada kasih sayang di hati seorang hamba Allah. Makanya kita heran kadang ada orang meninggal kagak ada nangis-nangisnya. Kenapa? Yang dipikirin alhamdulillah warisan aman, alhamdulillah rumah buat gua, anak tunggal soalnya itu. Makanya lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW nangis luar biasa. Jadi ibu kalau besok alhamdulillah sih ya, kalau nanti ibu ditinggal sama suaminya nangis ya bu. Kalau suami baru mau nangis bu, itu nangis pura-pura. Kalau ada tetangga saya begitu, ada suami ditinggal sama istrinya, malam pertama nangis, besok dikira. Bahkan tiap malam itu suami datang itu ke kuburannya dikipasin gitu. Orang tanya, apa kuburannya dikipasin? Kata biniku kalau belum break jangan kawin lagi gitu. Jadi gue lagi keringin biar repot. Ya, nah itu jadi Rasul nangis. Ya. Maaf nih, ya. Jadi orang nangis kehilangan sesuatu jangan diomelin, ya. Gitu aja nangis, jangan, itu manusia, fitrah manusia, biarin nggak apa-apa. Yang nggak boleh berhari-hari itu nangis. Kehilangan motor nangis, sedih nggak apa-apa. Mungkin dia capek nyari duit buat beli motor. Diperjual dari Ampera Priuk sampai tabrak-tabrakan mobil motor. Terus kebelilah motor, habis kebeli lunas, hilang motor. Nangis wajar gak? Wajar, namanya manusia. Cuman jangan seminggu ngurung diri di kamar ya. Jadi kita nangis manusia tidak apa-apa. Nangis bukan pertanda orang itu nggak ridho, nggak sabar. Justru nangis itu adalah fitrah. Nah sehingga apa? Ketika Rasul nangis, sahabat tanya nih sama Rasul, kan nggak biasa Rasul nangis. Ya, ketika kematian anak, ya Rasulullah, mahaza. Ya Rasul, ini tangisan karena apa ya Rasul? Karena sahabat tahu Rasul nggak bakal nangisin dunia. Rasul orang yang paling tawakal sama Allah, yang paling ridho sama Allah. Kenapa nangis? Apa kata Rasulullah? Faqala hadhihi rahmatun, ini adalah kasih sayang. Rahmat. Makanya sebagaimana Allah
begitupun Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi lagi kumpul sama sahabatnya. Ada seorang ibu yang kena jadi tawanan perang, nyariin anaknya. Ini ibu tawanan perang, mana anak saya, mana anak saya. Ibu itu nangis nyariin anaknya, mana nggak bisa, masih bocah anaknya kecil. Lantas kemudian ketemulah tuh anaknya. Ya Allah nak, si ibu kira menangis, si ibu saking sayangnya sama tuh anak. Ketemu anaknya. Lantas Rasul tanya, wahai sahabatku, menurut kalian tega gak itu ibu yang sayang sama anaknya melempar anaknya ke dalam api? Oh apa oleh Rasul, itu aja dinangis-nangis karena sayang sama anaknya, nggak apa-apa lah, dia tega lempar ke api. Allah lebih sayang kepada hamba melebihi sayangnya ibu itu sama anaknya. Allah, nggak mungkin Allah tega lempar kita ke api neraka. Makanya kita hadirin selalu diingatkan dan terus diingatkan sama Allah untuk tidak melanggar maksiat, untuk tidak mengerjakan maksiat. Sampai-sampai saking sayangnya Allah, Allah sering menggagalkan usaha kita buat maksiat. Pengen berbuat dosa, ada yang cegah. Pengen berbuat maksiat, ada yang menghindari dan sebagainya. Itu tanda Allah sayang. Udah maksiat nih, habis maksiat riang sakit, hapusin dosanya tadi. Udah maksiat nih, kehilangan barang, hapusin dosanya tadi. Udah maksiat digibahin orang, hapusin maksiat yang tadi. Agar jangan sampai nih hamba-hamba Allah meninggal dalam kondisi tersisa dosa. Itu sayangnya Allah sama kita. Makanya kita jangan putus-putus tipu doa yang dibaca oleh Syekh Utsman bin Yahya, Mufti Betawi, ulama kita, gurunya adik kita. Doanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina. Ya Allah, ampunan lebih luas daripada dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min amalina, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal kami. Itu doanya yang kalau bisa jangan kita lepas. Apa? Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Nah, jadi itu adalah rahmat kasih sayang, ya. Bahkan Pak, suatu hari Rasul pernah diajak bicara sama Allah. Ya Muhammad, kata Allah, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Ini baiknya Allah. Jadi kalau Nabi bilang umat saya Allah masukin surga semua, ya udah surga semua. Kata Allah begitu. Ya Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Artinya terserah kau ya Muhammad. Apa kata Nabi? Ini luar biasa Nabi jawab. Ya Allah, anta arhamu bihim minni. Ya Allah, bukankah engkau lebih sayang hamba-Mu daripada saya? Subhanallah. Nabi saya gak umatnya. Nabi cinta gak umatnya. Tapi ternyata hadirin lebih cinta Allah dengan hamba-Nya itu. Jadi ya Allah, udah biar engkau aja yang putuskan ya Allah, karena engkau lebih sayang kepada hamba-Mu daripada sayangnya saya kepada umat saya, kata Rasulullah. Makanya kalau kita membahas begini ini kita antara Allah luar biasa. Udah kita baik sangka aja kan Allah. Kalau bahasa kata gini Pak, kita nih keluar main terus hujan. Biasa kalau bocah kan hujan kira kan? Kira bikin lapangan. Biar lapangannya dempel, lapangan licin, dimain perosotan. Oh, bajunya kotor, sebaju-baju sampai celana kotor. Kira-kira nih Bu, anak kita yang bajunya kotor gara-gara main tanah, pulang takut ya? Zaman dulu nih ya, kalau zaman sekarang nggak tahu dah. Zaman dulu kita takut nih, diomelin emak, ya Allah. Karena bajunya putih, seragam sekolah lagi besok mau dipakai. Kira-kira mau pulang ke rumah takut apa enggak? Takut. Tapi mending mana? Kabur, nggak pulang-pulang, ame takut tadi pulang. Mendingan takut tadi pulang, walaupun diomelin, tapi tetap orang tua kita sayang. Abis kita diomel-omelin orang tua kita, ya Allah, sambil masakin hidup itu orang tua kita. Habis basah-basahan, mandi, dikasih apa tuh? Indomie. Coba kalau kabur, boro-boro Indomie jadi gembel, kita udah usah bilang kan? Sama kita
kita sama Allah, ya rendah ya Allah, saya ini kotor, saya ini banyak dosa ya Allah, saya nggak malu menghadap Engkau ya Allah, karena saya tahu Engkau Maha Pengampun ya Allah. Biarin dah semua dikata apa, biarin dah hukum saya, biarin memang pantas buat saya Allah, tapi saya yakin Engkau Maha Pengampun. Biasanya yang begitu justru malah diampun. Tapi jangan menyengaja aja, jangan sombong sama Allah. Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Ini adalah rahmat yang Allah jadikan ada di hati-hati hamba-Nya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fi qulubi man syaa min ibadihi. Ini adalah rahmat yang ada di dalam hati orang yang Allah kehendaki, di hati para hamba-Nya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sungguh Allah berkasih sayang hanya kepada hamba-hambanya yang penyayang. Nah, jadi hadirin ya, inilah yang mesti kita tanamkan di dalam hati kita adalah perasaan rahmat ya. Ada satu kisah, ada seorang ulama namanya Imam Shibli. Imam Shibli suatu hari di musim dingin melihat ada kucing lagi ngempet-ngempet di tembok kedinginan. Itu kucing diambil sama dia, dimasukkan ke jubahnya. Biar apa? Biar anak. Ternyata subhanallah, ketika Imam Shibli meninggal, orang-orang keluarganya mimpi beliau, ditanya, ya Shibli, halak, bagaimana keadaan ente? Alhamdulillah anak saya. Apa yang bikin anda masuk surga, wahai Imam Shibli? Imam Shibli bilang, la saumun wala sholatun, bukan gara-gara puasa, bukan gara-gara sholat, tapi suatu hari saya pernah tuh ngangetin kucing yang sedang kedinginan. Tuh rahmat, masukin orang ke dalam surga. Imam Ghazali gara-gara betul ngebiarin lalat minum tintanya, cuma gara-gara itu masuk. Sayyidina Umar yang luar biasa perangnya, bukan karena perangnya, tapi gara-gara ngelepasin burung yang dimainin sama anak kecil. Irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang di bumi, maka yang di langit pun akan sayang sama kita. Itu gambarannya begini. Itu kan sayang sama binatang, apalagi sayang sama bini. Sayang sama binatang aja bisa bikin masuk surga, apalagi sayang sama istri. Ini orang istri cakap-cakap dipukulin, istri cakap-cakap dicekek. Kan istri bukan smackdown ini hati. Ya kan? Lah coba bayangin, binatang aja kalau kita sakitin masuk neraka hadirin. Di zaman Rasul ada seorang perempuan ahli sholat, ahli ibadah, ahli tahajud, ahli baca Quran. Kata sahabat, ya Rasul, itu orang burung kucing di rumahnya mati. Apa kata Rasul? Wahiyatuna, itu dibakar gara-gara miara kucing kagak dikasih makan. Ada yang miara kucing di sini. Jangan lupa dikasih makan. Kucing aja nggak dikasih makan masuk neraka, apalagi istri kita. Alhamdulillah. Orang sekarang kan begitu, kadang-kadang bisa ngawinin doang, ngumpannya nggak bisa. Habis kawin tinggal sono, di sono dicari gini lagi. Bukan orang sini, bukan orang sini lagi, insyaallah. Ini ada jadi timbulkan rasa rahmat di dalam hati